Ya, baik. Selamat sore semuanya. Salam Merdeka Literasi. Kita masih dengan materi modul 8 tentang artikel ilmiah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis artikel ilmiah atau karya ilmiah lainnya. Tetapi kita di sini mengambil satu contoh artikel ilmiah, yaitu esai. Nah, dalam esai ini mahasiswa mengambil tema tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19. Nah, kali ini teman kita Nindi akan menyampaikan suka dukanya ketika belajar pada kondisi pandemi sekarang ini. Baik, disilakan Nindi. Baiklah, selamat sore, Enci, teman-teman. Salam Merdeka Literasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kuliah online atau sistem perkuliahan berbasis daring. Kuliah online disebut juga e-learning atau online course, adalah proses perkuliahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, internet. Dalam perkuliahan online atau kuliah non-tatap muka ini, mahasiswa tidak dituntut rutin datang ke kampus. Kuliah online juga merupakan salah satu sarana pembelajaran interaktif. Next. Kuliah online atau biasa disebut merupakan kuliah yang melalui media komunikasi seperti Google Meet, Classroom, dan lain-lain. Kuliah online biasanya digunakan oleh dosen untuk berinteraksi atau berdiskusi dengan mahasiswa karena ada masalah yang membuat dosen tidak bisa bertemu langsung dengan siswa di kelas. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu wabah COVID-19 yang membuat universitas-universitas melakukan kuliah online ataupun bencana alam dan lain-lain. Kelas online memiliki kekurangan dan kelebihan dibandingkan kelas seperti biasa di kelas, di mana dosen dapat berinteraksi langsung dengan mahasiswa di kelas. Next. Kuliah online berisi konten terbuka atau open content, yaitu materi pembelajaran dapat digunakan bersama-sama. Kuliah online juga menjadi pembelajaran mobile atau mobile learning. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah di mana saja dan kapan saja, selama mereka memiliki koneksi internet. Beberapa materi kuliah bahkan dapat diakses walaupun tidak ada koneksi internet. Pada sistem online, mahasiswa tetap memiliki jadwal tatap muka bersama dosen. Biasanya menggunakan selain itu, kelas diskusi dalam chatroom pun rutin diadakan. Keaktifan mahasiswa di sini masuk dalam penilaian. Next. Berikut kekurangan dan kelebihan dari kuliah online. Pertama, kelebihan. Mahasiswa lebih aktif mencari materi dan keterampilan TK. Pada saat kuliah online, biasanya mahasiswa lebih aktif mencari materi, karena biasanya dosen akan mencari materi selain materi yang diberikan oleh dosen, sehingga keterampilan TK mahasiswa dapat bertambah seiring berjalannya kuliah online. 2. Waktu lebih singkat. Waktu yang digunakan untuk kuliah online lebih singkat dan kelas. Kuliah di kelas biasanya dosen memberikan toleransi keterlambatan dan lain-lain, yang membuat kuliah di kelas menjadi lebih lama. Sedangkan kuliah online lebih tepat waktu dan tidak ada alasan keterlambatan. Next. Nah, kemudian dari Phil, di ini sebelumnya. Sudah next. Ketiga, mahasiswa dapat merekam pembelajaran. Mahasiswa dapat merekam pembelajaran seperti memvideokan dan kemudian dari rekaman dapat diputar ulang ketika membutuhkan atau lupa dengan apa yang sudah dijelaskan. Tentu cara ini lebih efektif dari belajar di kelas, apalagi untuk mahasiswa atau mahasiswi yang malu bertanya ketika lupa dengan apa yang dijelaskan. Walaupun di kelas sudah membuat catatan, tetapi catatan tidak bisa sedetail dari video. Keempat, kelas dapat berlangsung sesuai silabus.
Ini yang penting dari kelas online, karena tujuan kelas online dilakukan yaitu agar kelas tetap berjalan sesuai silabus, agar tidak ketinggalan dan sesuai target yang ditentukan. Kelima, tempat pelaksanaan kelas yang fleksibel. Kuliah online dapat dilakukan di mana saja sehingga menjadi kenyamanan tersendiri untuk mahasiswa atau dosen melakukan kelas tanpa harus datang ke kampus. Next, kelebihan program kuliah online sebagai berikut. Pertama, mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan dan memiliki koneksi internet dengan baik. Kedua, menghemat biaya transportasi ataupun tempat tinggal bila universitas yang dipilih berada di luar pulau atau luar negeri. Ketiga, materi perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginannya. Keempat, perkuliahan bersifat fleksibel. Karena ditanya itu atau 5, waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Keenam, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan, karena materi biasanya berupa modul yang dapat di-download dan tersimpan dalam PC atau komputer. Ketujuh, melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri, sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Next, kekurangan dari kuliah online ini, yaitu pertama, tidak semua mata kuliah bisa online. Ada mata kuliah tertentu yang membuat dosen tidak bisa melakukan perkuliahan online karena harus ada pertemuan langsung, seperti mata kuliah yang berhubungan dengan hukum dan lain-lain, karena butuh pemantauan dan penyampaian secara langsung. Kedua, tergantung jaringan. Masalah yang sering terjadi saat kuliah online adalah masalah jaringan. Kalau jaringan mengalami juga bahkan terganggu, seperti ketinggalan diskusi atau penyampaian materi. Oleh karena itu, pastikan jaringan maksimal saat kuliah online. Ketiga, sangat tergantung kedisiplinan mahasiswa. Sangat tergantung dan menjadi permasalahan tersendiri buat mahasiswa. Next, kekurangan dari program kuliah online berikut. 1. Sangat bertanggung pada internet. Sangat tergantung pada internet. Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran akan tertinggal, terlebih jika sudah mencakup ujian kuliah. Kedua, sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswa. Jika kurang disiplin, maka akan tertinggal pula dalam pembelajaran. Ketiga, dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri. Keempat, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara online. Kelima, perangkat komputer atau gadget yang memiliki ini baru bisa diakses oleh kalangan tertentu. Itulah sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau tulisan, mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinia.